pada video sebelumnya kita sudah membahas penggunaan subnetting di sebuah perusahaan. Nah, sekarang ada contoh lagi, yaitu sebuah perusahaan mempunyai IP address 192.168.12.0/24. IP tersebut dialokasikan ke komputer, smartphone, dan sebagainya untuk kebutuhan karyawannya, masing-masing sebagai berikut. Bagian IT 10 IP, bagian HRD 20 IP, bagian Finance 60 IP, dan bagian Marketing 100 IP. Pertanyaannya, IP dengan subnet berapakah yang cocok dengan kebutuhan perusahaan tersebut? Maka jawabannya, kalau kita menggunakan subnetting, ya. Nah, ini agak kesusahan. Kenapa? Karena subnetting itu adalah pembagian subnet secara merata. Gitu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nah ada teknik lain yang dinamakan dengan VLSM. Ini artinya variable length subnet mask. Jadi suatu teknik untuk memecah lagi subnet. Ya, jadi subnet yang disubnet lagi. Jadi untuk memperkecil sisa gitu ya, sisa IP yang tidak terpakai. Jadi langkah pertama adalah urutkan mulai dari IP yang terbesar. Nah, berarti kalau kita urutkan marketing ya, yang terbesar itu adalah 100 IP. Kemudian Finance 60 IP. Kemudian HRD 20 IP, dan bagian IT 10 IP. Nah, setelah diurutkan baru kita tentukan slash-nya berapa yang mewakili masing-masing IP ini. Nah, kita bisa tentukan untuk ini bisa pakai /25 ya, kemudian ini /26, kemudian ini /27, ini /28. Nah ya, 8. Ini IP totalnya 128. Ini IP totalnya bisa dilihat di sini. Nah ya, 64 tinggal dibagi 2 aja ya. 64 ini bagi 2 jadi 32. Ini bagi 2 16. Nah, jadi yang dibutuhkan 10 IP untuk bagian IT, maka dikasihlah /28. Yaitu IP totalnya 16 seperti yang ada di sini ya. Nah, setelah itu baru dibikin tabel seperti biasa ya. Bikin tabel untuk 100 IP. Nah, kita pasang IP totalnya tadi. Nah, IP total 128 ya. Bentar, ini subnet masknya kita bisa tentukan. Subnet mask itu adalah 32 dikurangi IP totalnya. 256 dikurangi IP totalnya 18 sama dengan 128. Kemudian yang ini subnet masknya adalah 256 kurangi 64 sama dengan 192. Kemudian yang ini 256 dikurangi 32 sama dengan 224 ya. Kemudian yang ini 256 kurangi 16 sama dengan 240. Nah, jadi subnet masknya kalau dirinci itu 255 tik 128 ya.
Kemudian ini 255, 255, 255, 192. Nah, ini 255, 255, 255, 224. Ini 255, 255, 255, 240. Nah, kemudian ini bagian ya, atas IP, kemudian ini IP totalnya, total, kemudian ini network ya, network, dan ini broadcast, kemudian ini IP range. Nah, oke. Nah, untuk networknya, networknya adalah 0 IP awal ya. Nah, broadcastnya adalah network ditambah IP total ya, berarti dikurangi 1, 128 kurangi 1127. IP rank-nya berarti setelah network dan sebelum broadcast 1 sampai 126. Jadi kalau dirinci 192, 168, 12.1 sampai 192, 168, 12.126. Oke. Kemudian untuk HRD, untuk finance ya. Untuk finance ya. Ini untuk finance tuh 60 IP totalnya 64, berarti networknya berapa setelah broadcast kan? 128. Ini broadcastnya berapa? 128 ditambah 64 dikurang 1. Nah, bisa pakai kalkulator ya kalau susah ya. Nah, atur kita 128 ditambah 63 aja ya, 191. Nah, maka IP range-nya adalah 129 sampai 190. Sehingga kalau dirinci 192, 168, 12.129 sampai 192. 192, 168, 12, 190. Kemudian untuk bagian HRD itu 20 IP totalnya 32. Networknya ya setelah broadcast ini berarti 192. Broadcastnya adalah 192 ditambah 31. 192 tambah 31. Nah, 223. Maka IP range-nya adalah 193 sampai 222. Ya. Ini kalau dirinci 192, 168, 12, 193 sampai 192, 168, 12 sampai 222. Kemudian yang terakhir 10 IP. Maka IP totalnya adalah 16. Networknya berarti 224. Broadcastnya, nah 224 ditambah 224 tambah 15 ya, 239. Maka IP range-nya 225 sampai 238. Jadi kalau dirinci 192, 168, 12.225 sampai 192, 168, 12.238. Nah, itu ya penggunaan PLSM. Jadi untuk menyelesaikan soal ini harus menggunakan PLSM. Tidak bisa menggunakan subnetting lagi. Kenapa? Karena subnetting itu membagi IP secara merata, sedangkan PLSM itu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih.